saat ini, hamba-hamba Tuhan. Kita bersyukur kalau hari Minggu ini, di mana kita percaya Tuhan sudah bangkit. Dia sudah naik ke surga. Dia sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kita anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita persiapkan hati kita yang terbaik dari Tuhan. Sebelum itu kita bersama-sama masuk dalam doa untuk pembukaan. Bapa dalam sorga, kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan. Walaupun di tengah masalah, di tengah pergumulan hidup kami saat ini ya Bapa, Kau masih berikan kami kesempatan yang sangat baik untuk kami boleh kembali bersekutu bersama Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Walaupun kami berada di tempat yang berbeda Tuhan, tapi kami tetap satu di dalam Engkau ya Bapa, yang mengikat kami dalam anak domba yang kudus, di dalam kuasa salib-Mu Tuhan, yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Kami percaya hari ini Kau sudah bangkit menebus segala dosa dan pelanggaran kami, dan Kau sudah menjadikan tempat yang terbaik bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah Paskah kami pada hari dalam tangan Kau Tuhan. Biar Kau saja berajar dengan ajaib, dengan luar biasa bagi setiap kami. Kami percaya beri firman-Mu akan memberkati kami Tuhan. Beri firman akan menguatkan kami, akan membuat terus hidup kami semakin hari semakin berkenan, dan semakin hari semakin berharap hanya pada Engkau. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai ke dalam tangan ya Tuhan. Biar Kau saja yang ditinggikan dan Kau saja diagungkan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang percaya boleh berkata amin. Haleluya. Bapak Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian bagi Tuhan yang menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang sudah bangkit buat kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Bapa untuk menembus segala dosa pelanggaran kami. Kerahkanlah kekuatan Tuhan untuk memulihkan setiap hati kami ya Bapa. Haleluya.
kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Hati kami selalu bersorak-sorai bagi Engkau Allah kami yang hidup. Kau sudah nyatakan kuasa-Mu, Kau sudah nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan dan kebangkitan-Mu pada hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan kebangkitan-Mu di surga untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kami yang sungguh-sungguh berharap dan mengenal Engkau ya Bapa. Kau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima pesan akan firman-Mu Bapa pagi hari ini. Siapkan setiap hati kami umat-Mu ya Bapa, di mana setiap kami berada Tuhan. Curahkan hikmat Engkau beri pengertian-Mu dari surga yang kudus. Agar sebentar beri firman ditabur Tuhan, tidak perlu dengan sia-sia, tapi boleh berikan kami kekuatan dan pengharapan yang selalu baru dengan Engkau Bapa. Di tengah masalah dan pergumulan hidup kami saat ini Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya penghibur kami yang setia dan adil. Dan jangan keluar, selalu datang tepat pada waktu daripada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah curahkan darah-Mu Tuhan di kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena itu Tuhan, kami merasa dibebaskan oleh Engkau Bapa. Kau sudah membebaskan kami dari belenggu dosa hidup kami Tuhan. Kau sudah turun ke dunia, Kau sudah disalibkan mati, dan pada hari ketiga, pada hari ini Kau sudah bangkit menebus segala dosa pelanggaran kami. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan bagi setiap kami umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tanamkan iman yang teguh, rasa percaya yang kuat bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Agar di saat yang begitu berat ini Tuhan, kami mau terus berharap dan bersandar hanya pada Kau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oleh biru-biru darah-Mu Tuhan, Kau sudah membebaskan kami. Kau sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kau sudah mengangkat segala beban dan masalah kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan pada hari kebangkitan-Mu, hari kemenangan ini. Kami mau sama-sama duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua yang ada di rumah, dimanapun, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Berkati pemberitaan firman, sehingga kuasa firman-Mu boleh melawat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan mengenai peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari Jumat yang lalu kita sudah memperingati hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus mengalami penderitaan dan disalibkan sampai mati, supaya kita yang percaya dan mengikut Dia tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Peristiwa kematian Tuhan Yesus seolah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus dikalahkan oleh maut, seolah-olah kuasa Tuhan dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Mari kita buka firman Tuhan di kitab Matius pasal 27 ayat 57 sampai 61. Matius pasal 27 ayat 57 sampai 61. Ayat 57, perikop berjudul Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatia, yang bernama Yusuf, dan telah menjadi murid Yesus juga. 58, ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. 59, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. 60, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan yang sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. 61, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Saudara, ayat-ayat ini menceritakan setelah kematian Tuhan Yesus, Yusuf orang Arimatia menguburkan Yesus di dalam kubur baru di bukit batu. Lalu setelah mengapani tubuh Yesus pun dibaringkannya tubuh Yesus atau jenazah Yesus di kubur baru itu. Lalu sebuah batu besar digulingkan untuk menutup kubur Yesus. Kalau kita bayangkan keadaan mereka, pasti keadaan mereka sangat sedih. Mereka semua tidak menyangka bahwa Yesus akan disalibkan dan mati. Mereka tidak ingat bahwa Yesus pernah berkata Dia akan bangkit di hari yang ketiga. Mereka lupa akan perkataan Yesus. Setelah Dia mati, Dia akan bangkit lagi. Seandainya mereka ingat, mungkin tidak dikubur dalam bukit batu yang ditutup batu besar. Seandainya mereka ingat, mungkin mereka akan menanti dengan penuh sukacita, tidak sedih, tidak khawatir, tidak kecewa. Begitu sedihnya Maria Magdalena dan Maria yang lain, sampai setelah batu besar menutup kubur Yesus, mereka masih tinggal di situ. Kita mungkin bisa seperti mereka, saat keadaan menakutkan, saat keadaan mencekam, mengkhawatirkan, bahkan mengecewakan, kita tidak ingat perkataan Tuhan. Kita takut karena kita lupa akan janji-janji Tuhan. Kita lupa akan semua ayat-ayat firman Tuhan, sehingga yang takut akan semakin ketakutan, yang sedih akan semakin sedih, yang cemas akan semakin cemas, bahkan yang kecewa akan semakin kecewa. Mengapa? Karena kita lupa akan perkataan Tuhan. Kita lupa akan kuasa firman Tuhan. Kalau hari Minggu yang lalu Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan yang menekankan kekuatan doa dan firman Tuhan. Jadi dalam keadaan seperti saat-saat ini, mari kita tetap renungkan firman Tuhan. Pagi hari, siang hari, malam hari, mari kita baca firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita buka
kitab Matius pasal 27 ayat 62 sampai 66. Perikop berjudul Kubur Yesus Dijaga. Matius pasal 27 ayat 62 sampai 66. Ayat 62, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.'" Ayat 64, "Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Ayat 65, kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Ayat 66, maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Di ayat-ayat ini imam-imam dan orang Farisi menghadap Pilatus. Lalu mereka minta izin untuk menempatkan penjaga-penjaga untuk menjaga kubur Yesus, bahkan memeterai kubur Yesus. Mengapa? Karena mereka ingat akan perkataan Yesus bahwa Yesus akan bangkit. Ini bertolak belakang dengan Yusuf dari Arimatea maupun Maria Magdalena yang lupa akan perkataan bahwa Yesus akan bangkit. Ya, para imam dan orang Farisi ingat perkataan Yesus. Ini menggambarkan kita yang tahu firman Tuhan, ingat firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, kita akan seperti mereka. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan orang yang mendengar perkataan Tuhan, tetapi tidak melakukannya, sama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir yang akan mudah sekali roboh, sangat angin melanda. Lalu kalau kita lihat di ayat 64, "Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Jadi mereka minta supaya kubur itu dijaga sampai hari yang ketiga, karena ingat perkataan Yesus bahwa Yesus akan bangkit di hari yang ketiga. Ya, masih di ayat 64, "Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Saya ulangi ya, "Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia," mencuri mayat Yesus, "lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Penjaga menjaga kubur Yesus supaya tidak ada orang yang mencuri mayat Yesus, dan berkata bahwa Yesus bangkit. Para imam dan orang Farisi berusaha mencegah peristiwa kebangkitan Yesus dengan cara mereka sendiri. Mengapa? Karena peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang menunjukkan atau yang menyatakan kemenangan Yesus atas kuasa maut. Orang Farisi, para imam takut kalau pernyataan kemenangan ini didengar oleh orang-orang Yahudi. Kebangkitan Yesus menyatakan bahwa firman Tuhan, ya dan amin, bahwa Yesus pernah berkata dia akan bangkit di hari yang ketiga, itu benar-benar terjadi. Sekali lagi, dalam keadaan seperti ini, kita mungkin dapat mulai meragukan kuasa Tuhan. Kita mulai berpikir, kok seperti ini? Keadaan dunia, kekhawatiran dunia, seolah menghimpit kuasa firman Tuhan, sehingga dapat membuat iman kita lemah. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai 6. Perikopnya berjudul Kebangkitan Yesus. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 6.
Ayat 1, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Walaupun kubur Yesus sudah ditutup oleh batu besar, pasti sulit dibuka baik dari luar maupun dari dalam karena batunya besar. Walaupun para imam dan orang-orang Farisi berbagai cara dengan segala kelicikannya mencoba memerintahkan penjaga untuk menjaga kubur Yesus, bahkan memeteraikan kubur Yesus. Tapi kita lihat di Matius 28 ayat 2. Kita baca bersama-sama Matius 28 ayat 2, saudara yang ada di rumah, ayat 2, 3, dan 4. 1, 2, 3. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Tuhan utus malaikatnya untuk menggulingkan batu besar itu. Bahkan para penjaga-penjaga yang biasanya kuat, yang biasanya hebat, mereka gentar, bahkan menjadi seperti orang-orang mati. Kalau kita baca, ya kita baca sama-sama lagi. Kali ini Matius 28 ayat 5 dan 6. Matius 28 ayat 5 dan 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Kita ulangi ayat 6, 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Malaikat berkata, jangan takut. Yesus sudah bangkit, seperti yang dikatakannya. Ya, kita ulangi sama-sama perkataan malaikat ini. Jangan takut, Yesus sudah bangkit seperti yang dikatakannya. Kita ulangi 1, 2, 3. Jangan takut, Yesus sudah bangkit seperti yang dikatakannya. Ulangi 1, 2, 3. Jangan takut, Yesus sudah bangkit seperti yang dikatakannya. Artinya, tidak ada suatu kuasa apapun di dunia ini yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita maha kuasa. Batu besar, rencana jahat orang Farisi, maupun para penjaga yang menjaga bahkan memeteraikan kubur Yesus tidak dapat menghentikan kebangkitan Yesus. Ya, sekali lagi, batu besar, rencana jahat orang Farisi, para penjaga, tidak ada yang dapat menghentikan kebangkitan Yesus karena firman-Nya, karena apa yang sudah dikatakan Tuhan pasti terjadi. Janji-janji Tuhan pasti terjadi. Firman Tuhan, ya dan amin. Jangan ragu akan kuasa firman. Tuhan Yesus bangkit, kuasa maut dikalahkan. Tuhan Yesus bangkit, kuasa kegelapan dikalahkan. Bahkan
kuasa penyakit dikalahkan. Dan saat ini kita yang harus tetap ada di rumah. Kita tetap berada di rumah, tetapi mari kita tetap percaya dan jangan takut. Kita harus tetap di rumah, tetapi kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap di rumah, tetapi kita harus tetap ingat firman-Nya, baca firman-Nya. Kebangkitan Kristus ada lambang kemenangan anak-anak Tuhan. Tetapi kemenangan itu hanya akan tercapai kalau kita tetap percaya, kita tetap berdoa, kita tetap pegang firman-Nya setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah belajar akan firman-Mu. Berkati setiap kami, supaya kami dimanapun kami berada, kami terus ingat akan firman Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, berikan kami kekuatan untuk tetap setia membaca firman-Mu, tetap setia merenungkan firman-Mu dan melakukannya. Kami percaya kuasa firman Tuhan akan melawat setiap kami, memulihkan kami, memberkati kami, bahkan menyembuhkan setiap kami yang sakit. Berikan kami iman yang kuat, supaya tetap percaya di dalam segala keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan kiranya pesan firman Tuhan hari ini oleh hamba-Nya boleh berkati setiap kehidupan kita, agar hidup kita semakin hari semakin bersandar dan berharap pada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan masalah kita saat ini begitu berat, kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kita percaya pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya untuk menolong dan membuka jalan setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu melalui benih firman sudah Kau taruh bagi kami. Meteraikan camkan benih firman-Mu ini ya Bapa. Bikin boleh berakar kuat dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Dan boleh menghasilkan buah yang berlipat kali ganda dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terimalah ucapan syukur kami. Terimalah setiap doa dan permohonan kami ya Bapa, yang keluar dari hati kami yang paling dalam Tuhan, di mana kami mau terus berharap dan bersandar di dalam tangan Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan.
terakhir menjelang ibadah ini selesai, ya Allah, kami bersyafaat kepadamu, ya Bapa. Berdoa buat gerejamu, berdoa buat jemaatmu, berdoa buat orang-orang di sekitar kami, ya Allah. Di masa-masa sulit ini, biar Engkau memberikan penghiburan, ya Bapa. Berikan kekuatan, beri kami kesehatan, ya Allah, agar kami tetap boleh tinggal di dalam Engkau. Oh Allah, di dalam nama Yesus Kau berkati Bapak Gembala kami, suami istri, seistri, keluarganya, ya Allah. Beri kekuatan, beri kesehatan, beri iman yang teguh buat Bapak Gembala, buat staf pengembalaan yang ada. Oh haleluya Tuhan Yesus. Bapak Muradi, Bapak Lingio, Bapak Stefanus, orang-orang tua yang sudah rela menyerahkan hidupnya kepadamu untuk membimbing kami. Allah, beri kekuatan, beri ketabahan, bahkan sukacita surgawi Tuhan boleh ada dalam kehidupan mereka. Haleluya. Buat gerejamu dan jemaatmu, Allah, mari kami percayakan sepenuhnya kepadamu. Di masa-masa yang suram ini, apa yang sudah terjadi, hanya Engkau yang mampu memberikan kami penghiburan. Hanya Engkau yang mampu memberikan kami harapan. Haleluya, haleluya. Ada jalan keluar, ada kesembuhan buat jemaatmu. Oh glory, haleluya Bapa. Mari lawat setiap jemaatmu dimanapun berada, baik yang tua maupun yang muda, terutama orang-orang tua kami Tuhan, yang begitu rentan dengan keadaan ini. Tapi kami percaya Engkau menyertai mereka. Engkau akan memberi Tuhan kekuatan dan kemampuan untuk bertahan. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami berdoa buat lingkungan kami, di mana kami berada Tuhan. Mari Yesus, Kau beri hikmat buat pemimpin-pemimpin di tempat ini untuk lebih bijak dan terus Tuhan memperbolehkan kami tetap beribadah kepadamu. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, buat presiden, wakil presiden, seluruh anggota DPR, MPR, anggota TNI, Polri, seluruh yang mengatur negara ini. Hikmat-Mu Tuhan, Kau taruh buat kehidupan mereka untuk dapat mengatasi masalah ini Tuhan. COVID-19 Tuhan yang begitu mencekam, menakutkan bangsa kami, bangsa Indonesia. Allah, Kau beri jalan keluar yang terbaik. Mungkin ini teguran daripada Engkau supaya kami lebih dekat. Mungkin ini Tuhan sapaan-Mu untuk kami, untuk lebih kami datang kepadamu. Kami memohon Tuhan, lalukan Tuhan, lalukan, segera lalukan ya Bapa. Biar Tuhan kami boleh beribadah kembali, berkumpul bersama-sama saudara kami Tuhan, beribadah di dalam rumah-Mu kembali. Wah, kerinduan kami, kerinduan jemaat-Mu Allah. Biarlah Kau segera lalukan musibah ini Tuhan, wabah pandemi COVID-19 ini ya Allah. Biar sebangsa kami, biar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kuatkan iman-iman kami dan percaya kami kepadamu saja, bersandar sepenuhnya, bukan kepada Mesir dengan segala kuda-kudanya, tapi kepada Engkau, Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang sudah menang, mengatasi segala dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa. Haleluya. Syafaat ini Tuhan kami serahkan kepadamu. Kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa Surgawi dalam kehidupan kita semua, kekuatan, kesehatan, hikmat, dan akal budi. Untuk rohani kita itu damai, sejahtera, sukacita lewat Roh Kudus, kasih persekutuan Allah Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita semua mulai saat ini sampai selama. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah ini. Amin. Kita angkat